dari data itu, teman-teman media sekalian, ini yang menarik ya. Ternyata memang diputuskannya ya ambang batas Pilpres 0% atau tidak ada ambang batas atau dihapuskannya ambang batas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan beberapa waktu yang lalu, ini mendapat respon positif oleh publik secara luas ya. Ada 68,19% yang cenderung positif, percakapannya positif atau sentimennya positif yang terjadi dalam riset kami ya. Yang riset kami yang kami kerjakan di tanggal 2 sampai 7 Januari 2025, itu sentimen positifnya 68,19% ya. Artinya bahwa putusan MK ini memang mendapat respon positif secara luas oleh publik ya. Hampir 70% ya, atau tepatnya 68,19%. Sementara ada juga yang memberikan respon negatif atau sentimen negatif di angka 31,81%. Itu sentimennya negatif ya. Tapi catatannya adalah mayoritas ya publik yang terekam dalam percakapan media di media digital maupun media sosial ini cenderung positif terkait dengan putusan MK menghapuskan threshold Pilpres di 2029 dan Pilpres selanjutnya. Kemudian mengapa demikian ya? Karena memang ini perlu kita harus ada reasonnya ya. Alasannya mengapa kemudian sentimen positif ini kuat ketika MK memutuskan bahwa ambang batas Pilpres itu dihapuskan ya. Nah, kami kemudian memperkuat data ini karena data yang dihasilkan oleh LSI Internet hanya bisa merekam sentimen positif negatif. Kami berupaya untuk menemukan alasan ya mengapa orang sentimen positif terhadap dihapuskan threshold ini lebih tinggi ya, kurang lebih 68%. Ada 5 alasan yang kami temukan mengapa sentimen positif ini tinggi ya. Pertama adalah demokrasi yang lebih inklusif ya. Ini alasan pertama ya. Artinya dengan dihapuskannya threshold atau ambang batas Pilpres ya, itu kemudian membuka pintu ya bagi semua partai politik untuk bisa mencalonkan presiden ya. Jadi sekali lagi tadi kalau selama ini dengan ambang batas ya, artinya calon presiden itu hanya didominasi oleh partai-partai besar ya, atau partai yang ya selama ini lolos PT ya. Tapi dengan dihapuskannya ambang batas, maka ini menjadikan demokrasi kita ya, demokrasi Indonesia itu lebih inklusif ya, karena semua partai politik itu bisa mencalonkan presiden dalam pemilu ya. Kemudian hal positif yang kedua ya, masyarakat juga merasa lebih didengar suaranya ya, karena calon presidennya semakin banyak ya. Ini kemudian misalnya kita lihat ada beberapa contoh dari negara-negara yang lain ya. Misalnya di Jerman dan Prancis di mana ambang batas calon presiden yang rendah itu memungkinkan persaingan yang luas. Nah, ini contohnya teman-teman media sekalian. Kita bisa lihat contoh di Prancis misalnya di tahun 2017 itu hampir 11 kandidat yang maju sebagai calon presiden ya. Kemudian yang di atas kalau tidak ada mencapai 50% masuk ke putaran kedua. Tapi dengan jumlah calon presiden yang banyak, misalnya kayak kasus di Prancis ya, ini memungkinkan persaingannya lebih luas. Dan bahkan memang desain ya sistem pemilu di Prancis itu memungkinkan atau menghindar memang sengaja didesain untuk menghindari adanya kelompok ekstrim tertentu berkuasa ya. Karena jumlah kandidatnya lebih banyak, aspirasi semakin menyebar ya, sehingga ini membuat demokrasinya lebih terbuka, lebih inklusif. Jadi ini alasan pertama ya mengapa kemudian threshold ini punya sentimen positif, karena membuat demokrasi lebih inklusif. Yang kedua, meningkatkan kompetisi politik ya. Jadi dengan semua partai politik bisa mencalonkan ya yang sah ya, yang lolos sebagai peserta pemilu bisa mencalonkan calon presiden, ini artinya bahwa kompetisinya makin lebih terbuka, kompetisinya makin lebih sehat ya. Sehingga ini memberikan ruang bagi calon presiden ataupun partai politik untuk berkompetisi secara lebih visioner ya. Artinya gagasan yang dijual, platform ya, program kerja itu kemudian lebih terdengar di masyarakat karena kompetisinya semakin terbuka, semakin sehat ya. Jadi ini juga banyak contohnya, misalnya di India ya, kompetisi yang lebih terbuka dengan banyak calon itu membuat demokrasinya lebih sehat ya.
kompetisinya semakin ketat. Ya. Ini alasan kedua, ya selain pertama tadi terkait demokrasi yang lebih inklusif, yang kedua adalah meningkatkan kompetisi politik. Yang ketiga, teman-teman media sekalian, mengapa kemudian sentimen positif terhadap ambang batas threshold itu? Karena ini juga memberikan kesempatan kepada pemimpin baru, ya. Tentunya dengan threshold yang 0% atau dihapusnya threshold, semua partai politik bisa mencalonkan calon presiden. Kita berharap bahwa makin banyak muncul tokoh-tokoh baru, ya. Jadi bukan lu lagi gitu, atau itu aja gitu yang muncul, ya. Tapi makin banyak tokoh yang bisa muncul karena tersedianya kendaraan politik yang makin banyak, ya. Partai-partai politik, ya, tidak lagi tergantung pada apakah dia lolos PT atau tidak. Ya, karena biasanya kalau tidak lolos PT, partai-partai politik yang besar pun agak kurang tertarik untuk merangkul menjadi partner koalisi, ya. Nah, tapi dengan dibukanya threshold 0%, ini memungkinkan semua partai posisinya sama, ya. Karena semua warga negara bisa mencalonkan sebagai calon presiden sepanjang dia dicalonkan oleh salah satu partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu. Jadi ini membuka kesempatan bagi munculnya tokoh-tokoh baru dalam pemilu presiden. Jadi kita bisa bayangkan, ya, dengan threshold ini kalau bertahan hingga pemilu 2029, ya, sangat dimungkinkan jumlah calon yang muncul mungkin lebih banyak dari pemilu tahun 2024 kemarin, ya. Kalau kemarin hanya 3 calon, bisa saja 2029 muncul jumlah calon presiden yang lebih banyak, ya. Tentunya ini hal yang sangat positif karena akan muncul tokoh-tokoh baru yang bisa menjadi pilihan bagi publik, ya. Semakin banyak pilihan semakin baik, ya. Jadi ini adalah alasan yang ketiga. Kemudian alasan keempat, ini juga mengurangi politik transaksional, ya. Ini walaupun sesuatu yang sulit kita buktikan, tapi ini salah satu fenomena yang biasa terjadi, ya. Karena jumlah ada threshold, ya, ambang batas 20%, sehingga memang mendorong, ya, terjadi koalisi antar partai, ya, dan koalisi ini terjadi, ya, seringkali terjadi secara transaksional, ya. Transaksional ini bukan berarti dalam berbentuk uang, ya. Artinya transaksional ini artinya bisa saja koalisi terjadi dengan apa istilahnya, satu komitmen politik, pembagian kekuasaan dan lain-lain, ya. Tapi kalau kemudian threshold dihapuskan, ya, semua partai punya kesempatan untuk mencalonkan presiden, maka memang komunikasinya akan lebih cair, ya. Mungkin saja kita akan menemukan koalisi partai politik yang dasarnya dari berbasis platform partai, ya. Karena kesamaan platform, kesamaan program, jadi koalisinya bisa lebih permanen, ya. Karena dia berdasarkan kesamaan nilai, kesamaan platform dan lain-lain, ya. Jadi harapannya dengan adanya, ya, platform, adanya keputusan MK ini, ketika threshold dihapus, maka politik transaksional juga semakin berkurang, ya. Karena semua partai harus diajak bicara untuk bisa mencalonkan presiden, ya. Kemudian yang kelima, ini alasan terakhir, mengapa kemudian threshold ini punya sentimen positif, karena ini juga meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu, ya. Ini banyak kasus, ya, misalnya kalau kita dalam kasus lokal, kasus Pilkada DKI kemarin mungkin kita semua bisa menyaksikan, ya, hanya diikuti oleh 3 kandidat, ya, dan ketika 3 kandidat itu kemudian banyak sentimen negatifnya di 3 kandidat, akhirnya partisipasi politiknya juga berkurang, ya. DKI kemarin partisipasi politiknya tidak lebih dari 60%, ya, kalau tidak salah, ya. Artinya jauh dibanding pilkada-pilkada sebelumnya, ya. Jadi memang dengan adanya threshold yang 0%, ya, memungkinkan calonnya lebih banyak, ini juga kemudian memicu naiknya tingkat partisipasi, ya, karena publik merasa bahwa mereka punya pilihan yang lebih banyak untuk memilih siapa calon presiden. Dan yang kedua, biasanya kalau calon lebih banyak maka kampanye juga akan makin kompetitif, ya. Makin banyak pemilih yang dijangkau oleh kandidat, ya, karena kandidatnya banyak, ya, sehingga itu juga meningkatkan partisipasi. Jadi rekan-rekan media sekalian, teman-teman semua, para direksi dan staf LSI DNIJA, ya,
dari gambaran tadi ya, kita melihat bahwa sentimen positif terhadap putusan MK dengan dihapusnya ambang batas Pilpres ini memang punya alasan ya, atau ada 5 faktor tadi yang membuat mengapa sentimen positif itu tinggi ya, mencapai 68, sekian persen tadi.